Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Pada sesi kuliah kali ini, saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional itu apa? Secara sederhana, identitas nasional itu dapat didefinisikan sebagai suatu ciri filosofis suatu bangsa. Jadi tidak sekedar ciri fisik, tetapi juga ciri filosofis yang ada pada suatu bangsa. Identitas nasional ini tidak bersifat individu, tetapi bersifat kolektif atau kelompok atau bersama-sama. Jadi identitas keseluruhan suatu bangsa. Jadi identitas ini mencerminkan kepribadian suatu bangsa. Sekali lagi tidak sekedar fisik, tetapi juga filosofis atau kepribadian suatu bangsa. Ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional. Faktor sejarah, faktor kebudayaan, faktor suku bangsa, faktor bahasa, dan faktor agama. Jadi kelima faktor ini dapat membentuk terjadinya identitas nasional atau munculnya identitas nasional. Faktor pertama yaitu faktor sejarah. Sejarah suatu bangsa itu dapat membentuk identitas nasional, terutama karakter warga negaranya, karakter nasionalismenya, karakter patriotismenya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang telah mengalami masa penjajahan, masa perang kemerdekaan, masa menghadapi agresi militer, itu tentu melahirkan identitas nasional yang kuat di bidang nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Jadi kalau ada negara lain yang menghina atau menjelek-jelekan Indonesia, pasti banyak yang marah atau yang protes karena warga negara Indonesia sangat mencintai identitas nasionalnya. Jadi betul-betul sejarah itu membangun patriotisme, nasionalisme, dan juga semangat bela negara. Ini terbentuk dari pengalaman panjang, dari pengalaman pernah dijajah, perang kemerdekaan, proklamasi, sampai menghadapi agresi militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Faktor budaya itu juga sangat berpengaruh terhadap identitas nasional. Budaya Jawa yang halus, budaya Sunda, budaya Batak, budaya Minang, masing-masing itu mempunyai identitas sendiri-sendiri yang pada akhirnya dapat membentuk identitas nasional. Dari sisi kebudayaan ini apa? Apa yang dapat dilihat dari identitas nasional Indonesia dari sisi kebudayaan, yaitu karakter komunal. Jadi kehidupan komunal, hidup bersama-sama itu ada di semua suku-suku bangsa di Indonesia. Jadi semangat kebersamaan, semangat hidup bersama, saling membantu, tolong menolong itu sudah ada pada semua
unsur budaya Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya terkristalisasi menjadi budaya nasional. Jadi salah satu ciri khas budaya kita yaitu budaya komunal, bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Dan juga suku-suku bangsa. Nah, kita ini terdiri dari ratusan suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Dan terbukti kita bisa bersatu, hidup rukun, beraneka macam ragam suku itu bisa saling menghormati, menghargai antar suku yang lain. Itulah yang melahirkan kepribadian bangsa atau identitas bangsa sebagai bangsa yang eh, toleran, kita sebagai bangsa yang eh, ramah, kita sebagai bangsa yang saling menghormati. Jadi ketika kita berkunjung ke satu daerah ke daerah yang lain, maka kita dapat diterima dengan baik karena kita saling menghormati dan menghargai kita sebagai satu saudara, satu bangsa, bangsa Indonesia. Makanya identitas kita sebagai bangsa multikultural yang saling menghormati itu muncul karena ya kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Kemudian di samping suku ada juga bahasa. Di Indonesia ini ada banyak bahasa, bahasa Tengger, bahasa Betawi, bahasa Baduy, bahasa Sunda, dan berbagai macam bahasa yang lain. Maka ketika Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda itu menyatakan berbahasa satu, bahasa Indonesia, yaitu ada bahasa persatuan sebagai media komunikasi antar suku di Indonesia. Jadi kalau kita ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi itu ada banyak bahasa, makanya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi bersyukur Indonesia ini punya bahasa nasional yang mempersatukan semua warga negara maupun warga bangsa. Begitu pula agama. Agama ini membentuk identitas nasional. Jadi kita ada beberapa agama, itu masing-masing agama itu saling menghormati, menghargai, tidak menjelek-jelekan satu sama lain, bisa beribadah dengan tenang, bisa bekerja sama antar agama. Nah, itulah yang mendukung adanya identitas toleransi di Indonesia. Jadi sesama umat beragama bisa rukun, saling tolong menolong, toleransi, menghormati, menghargai kepercayaan orang lain, menghormati agama orang lain, itulah yang melahirkan sifat toleransi di Indonesia. Nah, dari berbagai macam faktor itu, maka melahirkan namanya identitas nasional yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan kristalisasi dari berbagai macam faktor tadi, maka membentuk namanya identitas nasional yang dirumuskan ke dalam Pancasila. Ada Pancasila sebagai karakter bangsa, Pancasila sebagai identitas bangsa, dan sebagai way of life. Jadi kalau melihat bangsa Indonesia itu seperti apa ya, lihatlah Pancasila. Orang Indonesia itu seperti apa? Ya, lihatlah Pancasila. Negara Indonesia itu seperti apa? Ya, lihatlah Pancasila. Yaitu sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, mendukung kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara filosofis, lima sila ini adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, oke, sekarang diskusi. Apakah identitas nasional itu merupakan faktor-faktor yang permanen atau bisa berubah atau bisa luntur?
Lalu bagaimana cara mempertahankan identitas nasional? Nah, sekarang yang pertama lakukan analisis apakah faktor-faktor yang dapat melunturkan identitas nasional, baik faktor internal dari luar Indonesia maupun faktor eksternal. Eksternal dari luar Indonesia maupun faktor internal dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Silahkan dianalisis. Lalu jelaskan cara-cara mempertahankan identitas nasional bagaimana. Silahkan didiskusikan, nanti hasilnya disampaikan pada sesi selanjutnya. Baik, saya kira itu materi pada sesi kuliah kali ini. Materi lengkap dapat diunduh di prj.staff.uns.ac.id. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.